Andi mendengar sebuah pintu yang digedor dan memanggil namanya. Ya, itu adalah suara Izul. Iya, ia hafal betul dengan suara temannya. Kakinya berlari menghampiri sebuah pintu berwarna merah. Puk, puk, puk. Andi, tolongin Di, seru suara Izul. Andi segera mencoba memegang knop pintu besar berwarna merah. Zul, brak 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 brak. Lu nggak apa-apa kan Zul? Zul, cekrek 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 cekrek, brak brak. Andi berusaha untuk membuka pintu tersebut. Pintu itu terkunci dan tidak dapat terbuka. Sakit, sakit, keluh Izul. Brak 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 brak. Zul, lu kenapa Zul? Sekali lagi Andi mendobrak pintu itu, tetap tidak bisa. Andi mengacak rambutnya frustasi. Matanya mulai berkaca-kaca mendapati temannya yang sedang meregang nyawa. Dasar brengsek. Wah, umatnya lagi menendang pintu tersebut. Andi tidak tahu harus memohon kepada siapa selain Tuhan saat itu. Air mata mulai jatuh di pipi Andi. Ia berlutut merapalkan segala macam doa yang ia hafal sejak kecil. Air matanya pecah saat itu. Seketika suasana menjadi berubah. Latar rumah menyeramkan berganti dengan kosan Andi kembali. Ia menangis sejadinya. Ketidakdapatan membantu temannya. Ia merutuk dirinya dalam kesedihan. Semua itu berakhir tepat pukul 3 pagi. Entah harus bersyukur atau malah menyesal tidak dapat membantu temannya. Ia terpuruk. Sementara itu di sisi lain, tik-tok, tik-tok, tik-tok. Raina berlari tak tentu arah. Semenjak ia mengira dirinya sudah mati, Raina selalu didatangi dengan makhluk-makhluk tak karuan bentuknya. Seperti saat ini, perempuan berpakaian perawat mengejarnya. Kakinya bengkok, tangannya menggenggam sebuah suntikan tajam. Raina berlari mengitari rumah sakit itu. Ia memang tidak merasa lelah, hanya saja ia penat harus bersembunyi dari makhluk-makhluk aneh. Gadis itu bersembunyi di balik meja resepsionis yang tampak sepi. Hari ini adalah hari ketiga bagi Raina dalam menjalani kehidupan yang baru. Gadis itu melirik jarum jam yang menempel pada dinding di hadapannya. Jam 1 malam, gumamnya. Ia mengintip kembali dari balik meja resepsionis. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lampu yang menyala dan padam seperti dimainkan. Alhamdulillah. Nafasnya lega sambil terpejam. Ingin sekali ia keluar dari rumah sakit ini. Raina membuka matanya, mendapatkan sebuah ide. Di luar nampak gelap, tapi lebih menyeramkan berada di sini. Raina mengintip kembali mencari celah pintu keluar. Matanya sedikit membulat, mendapati pintu yang terbuka. Hawa dingin mulai menjalar ketika firasat tidak enak itu datang. Raina tidak berani melihat ke samping. Matanya terpejam. Tangannya gemetar hebat mengambil ancang-ancang untuk lari. Dalam hitungan detik, sosok itu berpindah tempat ke hadapan Raina. Lari. Ia berlari kencang tanpa berniat melihat ke belakang. Hanya tinggal beberapa langkah lagi, ia sampai di luar rumah sakit. Hal yang tidak diketahui Raina adalah banyak hal yang lebih menyeramkan di luar rumah sakit itu. Raina tidak pernah tahu meninggalkan jasadnya di rumah sakit adalah pilihan yang salah sebelum waktunya tiba. Gadis itu berhasil melangkah keluar dengan selamat. Nafasnya tersenggal selepas berlari. Dinginnya kota Bandung menyambut Raina, seolah mengatakan, "Selamat datang di kematianmu." Berbeda dengan sang ayah, tengah malam, ia merapalkan segala macam doa untuk bermeditasi. Menutup pintu alam untuk berkomunikasi. Samsul, nama ayah Raina. Pak Samsul memejamkan matanya berusaha berkonsentrasi di loteng bagian atas rumahnya. Menyempatkan kembali ke Jakarta untuk membantu anaknya. Sudah 2 jam lamanya, Samsul tidak dapat berkonsentrasi. Sesekali ia diganggu oleh makhluk berwujud wanita dan berwajah seram. Manusia lain mengatakan bahwa itu adalah Tante Kunti. Samsul tetap berusaha walaupun pikirannya gundah gulana meladeni makhluk tak kasat mata itu. Menit demi menit berlalu kembali. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Hening. Tidak ada aktivitas apapun selain bunyi jarum jam yang saling berkejar-kejaran. Alhamdulillah. Tutupnya mengusap wajahnya lega. Samsul menghapus jejak air matanya. Tiba-tiba ia teringat dengan anak ketiga itu yang paling dingin di antara yang lain. Sifatnya sama seperti beliau saat muda. Yang membedakan hanya wujudnya yang sebagai perempuan. Di sisi lain,
Indah melangkahkan kakinya mantap menuju rumah sederhana milik Okta. Sedikit menimbang ketika berhadapan dengan pagar setinggi dadanya, ia sudah berada di depan pekarangan rumah Okta. Ragu. Setelah kepulangannya dari Bandung, Indah seringkali diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Mereka tidak berniat meminta tolong seperti biasanya, lebih menyeramkan. Indah? Gadis cantik itu sedikit terlonjak ketika namanya disebut. Kepalanya menoleh mendapat Andi yang hanya berjarak beberapa langkah. Andi? Andi berjalan menghampiri Indah. Kenapa nggak masuk dah? Tanya Andi. Aku nggak enak sama kamu dan Okta. Aku ikut kemauan orang tua aku pulang ke Jakarta. Gue ngerti Konda. Ya udah, masuk dulu yuk, titah Andi. Indah pun menyetujui perkataan Andi untuk masuk ke dalam. Kedua anak manusia itu berjalan beriringan untuk masuk ke dalam. Belum sempat mengetuk. Loh, kalian? Sapa Okta dari belakang. Sementara itu, di sisi lain, Rani, ibu Okta, meletakkan teh hangat di meja. Kamu sehat kan dah? Tanya Rani. Alhamdulillah sehatan. Bagus kalau gitu. Tante tinggal ke dalam ya. Andi, jangan lupa diminum tehnya. Makasih Tan, ucap mereka bersamaan. Selepas kepergian Rani, Okta membaur dengan mereka di ruang tamu. Jujur, 3 hari belakangan ini, gue sering mimpi aneh. Buka Okta. Andi lekas membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah album. Ketimbang mimpi, gue sering mengalami kejadian aneh sejak gue bawa album ini. Indah mengulurkan tangannya, menyentuh sebuah album usang tersebut. Dari mana kamu bawa ini, Di? Ada di lantai 2 dah. Di villa bekas Belanda yang kemarin. Seharusnya kamu jangan bawa apapun dari sana, ucap Indah dengan nada sedikit lebih tinggi. Andi baru saja ingin membuka suaranya. Indah, kita pun tahu kalau benda ini memang tidak boleh dibawa. Tapi entah bagaimana album ini bisa ada di kereta, sela Okta. Indah memijit kepalanya yang berdenyut sakit. Sepintas ia melihat sebuah gambar anak kecil yang tersiksa di dalam album. Apa di dalamnya ada anak kecil? Tanya Indah. Andi yang tahu seluk-beluk dalam album itu mengangguk antusias. Ada juga wanita kembar berpakaian khas orang Belanda. Siapa salah satunya ya? Gumam Indah. Tak, ada Dina datang, ujar Rani, ibu Okta. Makasih ya Mah, balasnya. Hari itu mereka tidak bermaksud janjian bertemu di rumah Okta. Indah, Andi, dan Dina hanya ingin menceritakan pengalaman buruk yang terjadi 3 hari belakangan ini. Dina duduk di samping Indah dengan menatap ketiga kawannya. Sila sakit parah. Sila, ucap Andi, Indah, dan Okta bersamaan. Iya, aku rasa benar. Kita harus kembali ke villa itu dan menyelesaikan semuanya. Dina menutup wajahnya menahan tangis yang ia tahan sejak berjalan ke sini. Ia pun kaget bukan main ketika Ibunda Sila mengabari anaknya yang mengeluarkan darah dari hidungnya secara terus-menerus. Indah memeluk Dina dengan erat. Mereka sama. Kejadian aneh itu terjadi selepas mereka pulang dari Bandung. Terus gimana sama Ilham? Tanya Andi. Ilham gak ada kabar. Dia gak mau dengar apa omongan aku, Di, balas Indah. Ah, umpat Andi mengacak rambutnya kasar. Salman pasti bantu kita. Biar bagaimanapun, kita semua temen, ucap Okta. Gak ada cara lain selain bawa Ilham paksa, balas Andi mengepalkan tangannya. Bari, gimana dengan Bari? Tanya Dina. Mereka melewatkan kawannya yang satu itu. Andi mendapat kabar bahwa Bari hanya mengurung diri di dalam kamar, tidak menyentuh makanan atau minuman yang diantarkan pembantu rumah tangganya. Memang benar, biaya rumah sakit ditanggung oleh keluarga Bari, tapi tetap saja tidak ada orang tua yang mau menukar nyawa anaknya hanya demi uang, kecuali sudah kehilangan akal dan iman. Impian dan harapan boleh jadi manusia yang mengukir, tapi kembali lagi pada tangan Tuhan yang menentukan. Malam berlalu, mereka memutuskan untuk berangkat esok pagi. Mereka juga sudah memberi kabar pada Bari. Walaupun tidak memberikan respon kepastian, Bari tetap membaca pesan tersebut. Semoga apa yang disemogakan berjalan sesuai kehendaknya. Akhirnya mereka kembali pada villa peninggalan Belanda tersebut.
Butuh perjuangan panjang untuk menyeret Bari dan Ilham kembali pada villa itu. Bari mengidap sebuah trauma yang berkepanjangan, berefek pada kehidupannya. Sedangkan Ilham tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk sekedar kembali ke villa itu. Bukan tidak setia kawan, hanya sedikit mencegah ketimbang mengobati. Ilham pun memutuskan untuk ikut akhirnya bersama mereka. Langit nampak cerah sore hari itu. Sebelum menghampiri villa, Andi menghampiri Ujang dan penjaga villa itu untuk datang bersama dengan mereka. Mungkin terlihat fiktif bagi mereka yang tidak mempercayainya. Tapi, percayalah, semua yang berada di bumi ini saling berdampingan. Ilham memandang tak suka pada bangunan di hadapannya. Gedung itu terlihat dingin dari luar. Mereka tiba di villa hampir menjelang maghrib. Beruntunglah mereka tidak terjebak di hutan keramat. Entah mereka beruntung hari itu atau karena takdir Tuhan tidak ingin membuat mereka susah. Jangan terlalu dipikirkan. Tepukan halus di pundak Ilham membuatnya sedikit berjengkit. Kang Usman membuang rokoknya yang tersisa sedikit. Tidak sekali dua kali orang luar mengalami kejadian aneh di villa ini. Sejak Kang Usman muda sudah mengalaminya. Hanya saja yang berbeda kasusnya. Baru kali ini ia mengalami hal seperti ini. Kalau menyeramkan, kenapa masih disewakan? Tanya Ilham dengan nada yang sedikit ditinggikan. Tidak seram kalau punya iman. Mereka itu akan datang kalau kamu dan yang lain memikirkan hal yang tidak-tidak. Sering kejadian seperti ini berarti? Baru kali ini sangat merepotkan. Keluh Kang Usman, meninggalkannya masuk ke dalam. Ilham hanya memandang punggung Kang Usman yang menjauh. Ia sedikit berpikir akan hantu itu. Benarkah ada? Tapi Ilham pun melihat jelas sendiri kondisi Raina yang aneh. Bahkan kejadian Izul yang melayang ditarik sesuatu yang tidak dapat ia tangkap oleh panca indranya. Masuk yuk Ham, ajak Okta. Bari, Andi, Salman, Indah, dan Dina sudah berada di ruang tamu dekat api unggun. Ujang menyiapkan api unggun untuk sekedar menghangatkan tubuh mereka. Di mana kabar kawan kalian yang di rumah sakit? Tanya Ujang. Okta yang baru saja mendaratkan pantatnya di ruang tersebut menatap Ujang. Kemarin, dia sempat kejang-kejang, ucapnya. Indah membulatkan matanya. Serius kamu tak? Iya, kemarin aku sempat telepon ibunya. Karena bokapnya Raina lagi di Jakarta juga, ada urusan. Balas Okta. Gue masih gak ngerti kenapa Raina sama Izul bisa koma begitu. Celetuk Salman yang baru saja bergabung. Kepercayaan itu teh ada pada setiap diri masing-masing. Balas Kang Usman yang tiba-tiba datang meletakkan nampan berisikan teh hangat. Kalau kamu percaya mereka dan segala macam cerita itu ada, ya wujudnya pasti ada. Kalau sebaliknya tentu saja tidak ada. Terkadang orang yang terlalu mengedepankan logikanya suka sotoy, ngejago kayak kawanmu si Izul. Semua terdiam mendengar perkataan Kang Usman. Ya, memang temannya yang satu itu sedikit membuat mereka susah. Tapi mereka teman. Seharusnya teman saling membantu, bukan? Tiba-tiba Indah mengingat sesuatu yang tak sengaja ikut bersama Andi dan Okta ke Jakarta. Di, mending album itu kamu balikin ke tempatnya. Jangan, sergah Ujang. Kenapa? Itu sangat berbahaya, hardik Indah. Itu alat satu-satunya untuk Andi menyeberang portal dunia Korin, jawab Kang Ujang. Korin, aku gak suka, tahu gak? Omel Indah. Ujang berjalan mendekat ke arah Indah. Ia berlutut di hadapannya. Kamu, mata kamu teh itu spesial. Jangan pernah menyalahkan Tuhan karena dikasih karunia bisa melihat mereka. Indah mulai berkaca-kaca. Ia benci. Mungkin karena mata inilah yang dapat melihat hantu. Teman-temannya menjadi seperti ini. Jangan menyalahkan diri sendiri, ucap Ujang lagi. Indah tidak tahan menahan tangisnya yang pecah. Ia takut, sangat takut melebihi apapun. Dina dan Okta saling memeluk Indah memberikan kekuatan. Berbeda dengan Bari, ia hanya duduk termenung. Memori itu berputar di kepalanya. Ketika ia membuka sebuah lemari usang, ada sebuah makhluk yang merampas kesadarannya.
Jangan bengong lu, tegur Salman menampar pelan pipi Bari. Iya. Mereka larut dalam perbincangan, menunggu detik berganti menit berganti jam. Terus seperti itu, mereka memutuskan untuk terjaga di ruang tamu sambil berbincang. Tidak ada kejadian aneh maupun hal-hal yang membuat mereka takut. Semua berjalan dengan lancar. Benar ternyata, mereka tidak akan datang kecuali kamu memikirkannya, menyebutnya, bahkan memanggilnya. Interaksi dengan dunia mereka terlalu tipis, sangat tipis sampai terkadang ada manusia yang tidak sengaja melihat mereka. Pukul 12 malam, mata mereka masih terjaga. Kang Usman menyiapkan segala keperluan yang ada. Mereka berkumpul, membuat sebuah lingkaran dengan lilin yang menyala di setiap sudut ruangan. Di tengah-tengah lingkaran pun juga Kang Usman meletakkan 9 buah lilin yang menyala terang. Lampu dipadamkan ketika jam sudah melewati pukul 00:01 malam. Sebenarnya, ritual ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Pelakunya pun hanya beberapa orang saja yang bisa pulang. Dari kalian bersembilan, mungkin saya hanya bisa membantu 3 orang saja mencari teman kalian di dunia sana. Siapa? Tanya Ilham. Saya tidak tahu, tutur Kang Usman. Gimana tidak tahu? Katanya bahaya, terus nggak tahu. Aneh. Anak muda, kamu pikir melepaskan ruh manusia itu mudah? Ini sangat beresiko. Indah yang berada di samping Ilham mencoba meredamkan emosi Ilham. Situasi semakin memanas. Dengan emosi-emosi Ilham yang mencoba menerima ketidakwarasan itu, baginya segala hal yang berada di dunia ini mempunyai alasan yang jelas dan logis. Tidak seperti ini. Hakalnya tidak menerima sama sekali. Oke guys, tenang ya. Kita di sini punya tujuan yang sama buat nyelamatin teman kita. So, dinginin emosi kita. Gue pun sama kok. Otak gue gak menerima sama sekali hal beginian. Tapi seenggaknya kita udah coba, sanggah Salman. Detik demi detik berlalu. Mereka saling melempar pandang dan diam duduk berhadapan di meja melingkar itu, ditemani cahaya lampu temaram. Suasana panas menjadi tegang. Indah menggenggam tangan Dina dengan erat. Sekarang sudah waktunya, ucap Kang Usman. Ujang menelan salivannya bulat-bulat, tiba tenggorokannya sangat kering. Dengar baik-baik. Kamu, Ilham, kamu, Andi, dan kamu Dina, kalian ke lantai atas. Kamu Indah, kamu Salma, dan kamu Bari, ikut anak saya ke ruang bawah tanah. Loh, saya? Tanya Okta bingung. Ujang dan Kang Usman saling melempar pandangan. Kamu teh harus tetap di sini, karena kamu yang akan menyeberang dunia mereka. Saya? Sendiri? Saya nggak berani. Kamu ditemenin Ujang, tutur Kang Usman lagi. Mereka pun bersiap membawa senter yang mereka pegang masing-masing. Aneh. Sejak pagi, villa ini seperti bersahabat. Setelah lewat tengah malam, semuanya berubah. Petir dan kilat mulai berdatangan seolah menambah kesan seram hari itu. Andi, Dina, dan Ilham mulai menjejalkan kaki mereka pada anak tangga. Hawa dingin mulai merayap pada tubuh mereka. Andi berjalan paling awal. Kemudian Dina berada di tengah, diakhiri dengan Ilham yang berada di paling belakang. Sejujurnya Ilham takut, sangat takut. Jantungnya berdegup 5 kali dari biasanya. Wajahnya sedikit tegang ketika bulu kuduknya mulai meremang. Naik, naik, naik. Terus naik ke atas seperti ada sesuatu yang menyentuhnya. Ilham tidak terlalu mempedulikan hal tersebut, sampai sesuatu yang merayap di tengkuk belakangnya membuat ia berhenti menaiki anak tangga. Tangannya terulur meraba punggung belakang. Apaan sih? Bergeliat, Ilham mengarahkan senternya pada benda yang bergerak ke tangannya. Wah! Teriak Ilham, kaget bukan main. Hewan berkaki 1000 berada di genggamannya. Ia melempar hewan tersebut ke sembarang tempat. Kenapa, Ham? Tanya Dina menghampiri. Anjir, kaget gua. Omongan lu dijaga, kita lagi di tempat yang bukan tempat kita. Jangan mengumpat, omel Andi. Iya, gua refleks, Di. Ya udah, lanjutin jalannya. Ya, satu lagi. Jangan memikirkan sesuatu yang lu takutin kalau nggak mau jadi nyata. Ilham membuang muka menafikan pikirannya. Ya, benar.
Ia memang memikirkan hewan yang baru saja ia lempar berada di hadapannya. Sial, itu menjadi nyata. Tiba di lantai atas, Andi memijit kepalanya yang tiba-tiba terasa sakit. Sakit, sangat sakit. Sampai suara terdengar, suara bising muncul di telinganya. Anak manis. Matanya berkabut tidak fokus. Ruangan yang ia lihat beberapa hari yang lalu berubah. Serius ini lantai atas vilanya? Tanya Dina. Andi menolehkan kepalanya, melihat sumber suara yang berada di sisi Andi. Ia berpikir, gua gak nyangka villa yang Bari sewa begini banget. Andi memijit kepalanya yang semakin terasa sakit. Apa yang ia pikirkan muncul di hadapannya. Sebuah ruangan yang sangat Andi tidak suka, persis sama seperti mimpinya. Ilham melangkah mendahului Dina dan Andi yang sibuk dengan kepalanya. Senternya ia arahkan ke segala penjuru. Matanya meluas pada langit-langit lantai 2 yang sekali lagi membuatnya bergidik ngeri. Kriat. Pintu dari salah satu ruangan terbuka, mengalihkan perhatian mereka. Ketiga anak manusia itu menyorotkan senter pada objek yang menjadi perhatian itu. Tangan mereka gemetar hebat. Kriat. Sebuah kursi roda melaju tanpa didorong siapapun. Dina merapatkan tubuhnya pada Andi. Mereka bersusah payah menelan saliva mereka masing-masing. Darah mereka berdesir hebat dalam hitungan detik. Kursi roda itu melayang membentur tembok di sisi Ilham. Kaget bukan main. Ilham berlari mendekat ke arah Andi dan Dina. Mata mereka menatap nyalang ke setiap sudut ruang. Tiba-tiba, Dina terguling di tangga. Dina! Pekik Andi dan Ilham berlari menuruni anak tangga, menghampiri Dina. Seperti ada yang mendorong Dina, tapi tidak nampak oleh pandangan mereka. Gadis itu terguling hingga ke bawah. Seluruh tubuhnya seperti remuk berantakan. Lo gak apa-apa? Serobot Ilham. Dina mengerjapkan matanya berkali-kali. Seluruh pandangannya terasa kabur, penglihatannya buram. Lo gak apa-apa? Tanya Ilham lagi berusaha membangunkan Dina. Dina mencoba duduk dan memegang kepalanya yang terasa berdengung hebat. Erangnya. Mata mereka membulat ketika darah segar mengalir dari hidung Dina. Lihat, lu mau tanggung jawab, Di? Andi terlihat gusar mendapati Dina persis seperti Okta. Tangannya gemetar hebat. Ini semua salahnya. Tidak sengaja sekelebat membayangkan Okta yang terguling waktu itu. Lu masih bisa berdiri, Din. Kita pulang, ucap Ilham. Dina masih menundukkan kepalanya, berusaha menetralkan penglihatan dan pikirannya. Dengar baik-baik. Kalian mending bareng Okta dan Ujang di ruang tengah. Biar gue yang naruh album ini di tempatnya. Dina mendongak menatap manik mata Andi yang menyesal. Enggak, Di. Kita berangkat bareng-bareng. Pulang pun harus bareng, tegas Dina. Gadis itu mencoba bangkit. Tubuhnya seperti terpecah belah. Mereka memutuskan untuk menaiki anak tangga kembali. Andi dan Ilham memapah Dina untuk sampai ke lantai 2. Berbeda dengan Bari, Indah, Salman, dan Kang Usman yang menyusuri lorong bawah tanah. Ternyata rumah bertingkat 2 itu sangat megah, sampai tak terbayangkan oleh pikiran Indah, Bari, dan Salman. Listrik sengaja dipadamkan demi mencari jejak di mana Izul berada. Mereka memegang senter masing-masing. Bau tanah basah merayap pada dinding-dinding lorong bawah tanah itu. Indah secepat mungkin mengenyahkan pikiran buruk tentang lorong gelap ini. Tapi ada yang mengganggu di pikirannya sejak tadi. Anaknya Kang Usman kemana ya? Tanya Indah. Bari yang menyadari keanehan itu pun menghentikan langkahnya. Menurut Kang Usman, mereka bersama anaknya seharusnya. Indah kembali menegang. Sekelebat ia melihat potongan gambaran akan lorong ini. Pikirannya entah mengapa tertuju pada sebuah gadis kecil berambut pirang yang menangis terseduh-seduh. Langkah Indah berhenti kembali ketika kepalanya terasa sangat sakit. Dah, lu gak apa-apa? Tanya Salman ketika Indah mulai berjongkok di lantai. Kang Usman berlari menghampiri. Loh, kalian bertiga? Tanya Kang Usman. Matanya langsung beralih pada Indah yang mengerang kesakitan. Rupanya dia ingin kamu tahu penderitaannya, ucap Kang Usman khawatir. Matanya menatap nyalang pada langit-langit lorong yang basah. Udara semakin pengap ketika tahu hujan turun dengan derasnya di luar sana. Posisi lorong ini berada di bawah tanah dan letaknya cukup dalam.
membuat pasokan udara semakin menipis. Indah memejamkan matanya kembali ketika bayangan itu datang dalam kepalanya. Gadis kecil itu disiksa habis-habisan oleh orang tuanya. Indah menjambak rambutnya sendiri ketika rasa sakitnya semakin tak wajar. Keluhnya. Dah, stop, lu bisa nyakitin diri lu sendiri, tahu nggak? Salman berusaha mengendurkan jambakan Indah pada dirinya sendiri. Ia bingung. Sebenarnya Salman tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Bahkan bisa saja ia bisa menghindari kejadian ini. Tapi mereka semua temannya. Sakit. Lagi-lagi Indah melihat potongan gambaran ketika anak kecil itu dicambuk dengan rotan. Dipukul habis-habisan. Benda bening mulai mengalir di pipi Indah. Entah mengapa, rasanya sangat sakit walaupun Indah tidak pernah merasakan hal itu. Seluruh tubuhnya terasa perih dan panas. Kang Usman yang melihat gelagat Indah yang aneh mulai duduk bersimpuh, mengguncangkan tubuh Indah. Jangan sampai terpengaruh ya. Sadarlah, teriak Kang Usman, menggoncangkan tubuh Indah dengan kasar. Bari mendorong Kang Usman menjauh, hingga pria paruh baya itu sedikit terjungkal duduk di atas tanah. Dia perempuan, Kang, bentak Bari. Kang Usman tidak mempedulikan hal itu. Ia bangkit menghampiri Indah kembali dan melakukan hal yang sama seperti itu. Lagi, Bari berusaha menjauhkan Kang Usman yang terlihat menyakiti Indah. Teman kamu mau dikendalikan, tolol, umpat Kang Usman akhirnya. Indah menangis jadi-jadinya ketika rasa sakit, panas, dan sesak itu mulai menjalar pada tubuhnya. Tenggorokannya terasa sangat kering. Sakit, keluhnya meraung sambil menangis. Wajahnya sudah sembab dipenuhi air mata. Indah memegang tenggorokannya ketika nafasnya mulai menipis, seperti ada yang mencekeknya. Kenapa? Pikiran Indah sudah sangat kalut, pandangannya kabur. Suara di sekitarnya pun bahkan hanya terdengar sayup-sayup. Plak, suasana hening. Gurat marah nampak pada wajah Bari. Bagaimana bisa Kang Usman melayangkan tamparan yang sangat keras untuk Indah? Sialan. Satu pukulan telak melayang pada wajah Kang Usman. Penjaga villa itu hanya menerimanya dengan pasrah. Ia memang patut disalahkan. Setelah tamparan itu, Indah diam terpaku, tidak mengerti apa yang terjadi. Nafasnya sedikit tersenggal. Salman merunduk menatap wajah Indah yang terlihat bingung. Gak apa-apa, Indah? Tanya Salman. Indah menyadari satu hal. Baru saja ia terpengaruh emosi makhluk tak kasat mata. Tubuhnya memang sangat lemah di antara yang lain. Oleh sebab itu, Indah seringkali terpengaruh emosi makhluk tak kasat mata itu. Sambil sesenggukan, Indah menghapus jejak air matanya. Tamparan itu memang masih terasa panas di pipi Indah. Tapi, efek dari sebuah tamparan itu sangat luar biasa. Indah menghambur di pelukan Salman. Bersyukur saat seperti ini, ia didampingi temannya. Tolol. Menyadari satu hal, Indah berlari menghampiri Bari. Cukup, Bar, aku gak apa-apa, teriaknya. Gak apa-apa dari mana? Bokap lu aja gak pernah nampar lu kayak tadi. Itu memang obatnya, balas Kang Usman sambil tersenyum sinis. Bibirnya sudah sobek terkena pukulan bertubi-tubi dari Bari. Wajahnya banyak lebam sebagai pelengkap. Tangan Bari berhenti di udara ketika mendengar ucapan itu. Ia menolehkan kepalanya pada Indah yang terlihat lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada cara lain bila ada manusia yang terpengaruh emosi mereka, tutur Kang Usman. Bari merenggut kerah baju Kang Usman yang berada di bawahnya. Gak lucu, umpatnya dan bangkit dari tubuh Kang Usman. Kang Usman gak apa-apa? Tanya Indah membantu penjaga villa itu. Saya tidak apa-apa. Saya salah, maafkan saya, ucap Kang Usman dengan tulus. Dia siapa, Kang? Indah langsung menyerobot pertanyaan tentang apa yang ia rasakan. Sepertinya dialah penyebab villa ini menjadi sangat menyeramkan. Namanya Robella, gadis keturunan Belanda asli. Ia lahir pada zaman Nippon menjajah negara ini. Ia juga mempunyai kembaran. Sama cantiknya. Orang tua Bella bekerja sebagai budak negara Nippon. Orang-orang Jepang sangat tidak suka dengan manusia berdarah Belanda. Maka dari itu, Bella disiksa oleh majikannya. Sejak ia kecil, ia sudah menderita sampai ajalnya datang. Salman mengerutkan dahinya. Ketika ada bagian sisi yang aneh, ia takut meriung bersama Indah dan Kang Usman.
Lalu kabar saudara kembarnya? Kang Usman menggelengkan kepalanya. Tidak tahu sama sekali info perihal saudara kembar Bella. Ia pun hanya tahu cerita tersebut dari sang kakek. Alisnya semakin berkutat dalam. Apa ada kemungkinan hantu yang menggentayangi villa ini justru kembarannya Bella? Bari mendecih tertawa merendahkan jalan pikiran Salman. Loh, bisa jadi kan Bar? Kita main logika di sini. Setahu saya, makhluk yang sudah mati tidak akan pernah kembali lagi kecuali Korin, jin jahat dan ruh yang bunuh diri. Dari yang kita tahu, Bella dibunuh bukan Kang? Tutur Salman. Kang Usman hanya menatap Salman dengan serius. Dia pun tidak tahu cerita tentang kembaran Bella. Bahkan selama ia menjaga villa tersebut, hampir tidak pernah ada kejadian seperti ini. Ini pertama kalinya. Ngarang aja lu. Gak usah percaya sama gitu-gituan deh, elak Bari. Loh, kok ngarang? Kita bisa ada di sini, secara gak langsung percaya dong kalau mereka itu ada. Sekarang yang harus bikin kita pikirin itu yang menyembunyikan roh Izul adalah Bella atau kembarannya. Brak-brak. Mereka menoleh bersamaan ketika suara itu menggema di dalam lorong. Gelapnya lorong menghambat penglihatan mereka. Kayaknya suara itu dari ujung lorong deh, tutur Bari. Saya belum pernah pergi jauh untuk memasuki lorong ini. Tapi yang saya tahu, di ujung lorong ini ada sebuah pintu besar berwarna merah darah, besar, berbau, dan sulit untuk dibuka, tutur Kang Usman. Lain hal dengan apa yang dilakukan Ujang dan Okta di ruang tamu itu. Mereka hanya berdua. Ralat ditambah dengan satu ekor kucing berwarna hitam. Ujang meyakini kucing adalah hewan suci yang dapat menyeberangi dunia yang berbeda. Ujang pernah mencobanya sekali untuk pergi ke alam yang berbeda. Ia menggunakan wadah besar yang berisi air hangat dan satu ekor kucing hitam. Okta tidak mengerti sama sekali apa yang Ujang lakukan sejak tadi. Sejak tadi Okta hanya memperhatikan Ujang yang sibuk menyamakan suhu air yang berada di kaki mereka dan udara di sekitarnya. Di luar sana, hujan turun dengan derasnya. Sebagai pelengkap sisi kemisteriusan hari itu, hari semakin larut. Menit dan jam seolah melambat. Tidak terima kesembilan manusia itu selamat dengan cepat. Oke tak, saya coba. Saya pernah coba ini sekali. Itu pun dulu, sudah lampau. Jadi, mari kita coba sekali lagi. Tunggu, sanggah Okta yang melihat Ujang mulai menggenggam kucing hitam tersebut. Kalau tidak berhasil, Kang? Pasti akan berhasil tak? Kemungkinannya memang tipis. Kalau ini tidak berhasil, berarti saya yang menyeberang mencari Raina sendiri, tutur Ujang. Okta menganggukkan kepalanya, seolah mengerti. Dalam hati ia tidak tahu apapun. Ia mencoba mempercayakan semuanya pada Ujang. Pegang tangan saya, jangan sampai dilepas. Tutup matamu juga. Okta menuruti perintah Ujang. Jantungnya berdegup kencang. Adrenalin aliran darahnya mengalir deras. Ujang menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya secara perlahan. Pikirannya mulai ia fokuskan. Tangan satunya ia gunakan untuk menggenggam kucing hitam itu untuk menatap Ujang. Tangan sebelahnya ia gunakan untuk menggenggam Okta. Awalnya kucing yang ia genggam memberontak, tidak mau diam. Tapi dengan sigap, Ujang memegang tangan kucing itu untuk menatapnya. Hening, butuh konsentrasi yang sangat dalam. Meow. Tidak ada respon sama sekali. Ujang mencoba memfokuskan pikirannya kembali, menatap mata bulat kucing di hadapannya. Pupil hitam pekat kucing itu tiba-tiba mengecil, tergantikan dengan mata kuning emasnya. Suasana menjadi berubah, aneh, panas, gerah, dan tidak berudara. Ujang masih terus berusaha sampai mata kucing itu berubah. Apakah Ujang berhasil masuk ke alam sana untuk mengambil ruh Raina yang disembunyikan? Dan apa usaha Bapak Raina yang juga spiritualis ternyata? Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Demikianlah dari DOPQRSTU, sebuah kisah tengah malam. Tony FS pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum.